Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada perkuliahan yang ke-11. Perkuliahan hari ini saya akan bicarakan mengenai upaya-upaya penanggulangan pada masalah-masalah pendidikan. Minggu kemarin sebenarnya kita sudah bertemu, kita membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada di pendidikan. Dan kali ini kita bicarakan masalah upaya penanggulangan. Kita mulai bahwa pendidikan kita sudah mengetahui merupakan suatu kegiatan yang sifatnya umum. Kemudian pendidikan itu tidak terlepas dari segala usaha kegiatan manusia yang berupaya mendidik manusia itu memelihara pelatihan mengenai akhlak dan kecerdasan tentang pikirannya supaya menjadi manusia yang bermanfaat. Pendidikan selalu dihadapkan pada masalah-masalah baru. Oleh karena itu perlu adanya rumusan berbagai masalah pokok yang dapat dijadikan pegangan oleh didik untuk mengatasinya. Di dalam sistem pendidikan itu menjadi bagian-bagian yang tidak dipisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat. Dan pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Berdasar kenyataan itu, maka penanggulangan masalah pendidikan bisa sangat kompleks, menyangkut berbagai macam komponen dan berbagai macam permasalahan yang melibatkan semua pihak. Maka di sini yang pertama akan kita coba tentang perubahan pada kurikulum. Di dalam mewujudkan tujuan pendidikan, maka banyak upaya-upaya yang untuk pelaksanaan dalam proses pendidikan di sekolah itu terus diupayakan. Kurikulum itu adalah merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi bahan pelajaran dan proses selama kegiatan belajar mengajar yang memiliki fungsi sangat penting dan menjadi pedoman bagi setiap pendidik. Maka rencana dan pengaturan yang baik itu sangat berpengaruh pada pencapaian visi dan misi dalam pendidikan kita. Di dalam perubahan-perubahan kurikulum sudah beberapa kali dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan di negara kita. Mulai tahun 75 sampai tahun 2013. 2013 kita tahu bahwa kurikulum sudah menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disebut dengan KTSP. Pada kurikulum 2004 kita juga mengenal ada kurikulum KPK, kurikulum berbasis kompetensi dengan jumlah beban yang agak rendah. Tapi sampai sekarang bahwa beban-beban di kurikulum itu disoroti masih sangat berat untuk pendidikan kita ini. Di dalam upaya-upaya perampingannya tentu saja kita harus memperhitungkan bagaimana supaya kurikulum itu tidak sangat ringan, tetapi juga mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Di dalam KTSB itu ada beberapa masukan unsur muatan lokal. Mulai dari digulirkan tahun 2006 juga sampai sekarang belum mampu menampung aspirasi sesuai dengan fungsi dan terjadi yang namanya pasang surut, sehingga kurikulum muatan lokal itu kadang-kadang timbul tenggelam, apalagi dengan adanya sertifikasi kemarin sempat bahwa kurikulum muatan lokal agak diabaikan. Kemudian keterlibatan orang tua, pihak-pihak yang berperan sebagai stakeholder juga belum menunjukkan perannya secara maksimal. Hal ini semakin menambah biasnya pelaksanaan dan fungsi kurikulum itu sendiri. Sekolah bertaraf internasional atau yang disebut dengan RSPI ini dalam satu sisi mempunyai dampak positif dalam penempatan kurikulum sesuai dengan fungsinya. Untuk pengelolaan pendidikan di dalam kegiatan sistem pendidikan nasional secara umum meliputi dua jenis, yaitu pengelolaan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Ini banyak yang mengartikan itu, sedangkan manajemen sendiri sebenarnya adalah pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan itu meliputi kegiatan-kegiatan dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan di dalam pengembangannya. Menurut briefing, pengelolaan adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goal secara efektif dan efisien. Di dalam pengelolaan pendidikan dapat kita lihat bagian ini
Yaitu kita mulai dari perencanaan atau planning, kemudian perencanaan itu kemudian menuju pada pengorganisasian, organisasi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan sumber daya yang ada di sekolah tersebut. Setelah itu baru pengarahan atau directing. Nah, di dalam directingnya pengarahan, kemudian dilaksanakannya, terus ada pengawasan-pengawasan. Nah, setelah ada pengawasan, mungkin di sini ada catatan-catatan di dalam pengawasan yang berupa evaluasi, maka itu kita kepada pengembangan. Nah, pengembangan ini yang kemudian akan dipakai untuk perencanaan itu perhitungan seperti itu. Sehingga proses pendidikan itu menjadi semakin lama semakin baik. Nah, sekarang kita menuju pada inovasi di dalam pendidikan. Ini pertama saya utarakan inovasi dalam pendidikan itu di negara kita ada yang namanya, kalau di tingkat SD ada yang namanya SD kecil. Nah, pengertian SD kecil itu adalah sekolah dasar yang pada umumnya terdapat di daerah terpencil dengan sistem pendidikan yang berbeda dengan SD konvensional. Jumlah siswa maksimal 60 orang, maksimal ya, kadang-kadang bisa kurang sampai dengan kelas 4, hanya kelas 1 sampai kelas 4 dengan 2 orang guru kelas dan 1 kepala sekolah. Proses belajar mengajar diselenggarakan dengan menggunakan modul. Betapa dapat dibayangkan, sibuk guru itu tetapi mengajar beberapa kelas. Hanya 2 orang guru. Kemudian sistem kunjung dilaksanakan juga untuk daerah terpencil, di mana guru-guru mengunjungi SD induk. Dan di sini terjadi yang namanya mentoring antara guru yang berpengalaman dan guru-guru yang telah eksis. Sehingga diharapkan mentoring ini bisa menjadikan peningkatan yang ada. Maka guru-guru itu ada fungsinya untuk membimbing. Fungsi dari sekolah induk adalah sebagai percontohan. Maka mengunjungi SD sebagai induknya, kemudian di sini ditetapkan jumlahnya biar kita adalah jumlahnya 3 sampai 10 kelas di dalam sistem belajar klasikal atau kelompok. Kemudian didirikannya untuk memberikan tempat belajar bagi siswa yang tidak bisa sekolah di SD reguler karena jaraknya terlampau jauh. Ingat bahwa SD terpencil kan memang letaknya sangat jauh. Nah, kemudian tujuannya ini itu adalah bagi warga negara. Kemudian didirikan juga oleh warga negara sendiri sekarang gotong royong di daerah terpencil. Kemudian jaraknya dari pusat ke kecamatan itu tidak kurang dari 15 km dengan kondisi jalan yang terjal biasa. Ini banyak dijumpai di daerah luar Jawa. Nah, lokasi SDK ini di tengah hutan biasanya, di atas gunungan yang sulit diakses oleh masyarakat umum. SDK itu memang digunakan untuk menampung anak-anak di warga sekitar yang kondisinya adalah memprihatinkan gitu ya. Nah, ciri-cirinya adalah begini: kelas yang ada kecil, jumlah murid kecil, jumlah guru juga sedikit ya. Kemudian pendekatan belajar meliputi belajar yaitu dengan multi secara kelompok maupun klasikal. Kemudian murid yang pandai dijadikan tutor. Nah, itu disebut dengan tutorial teman sebaya. Kemudian pelaksanaan belajar mengajarnya dari siswa mulai pukul 8 biasanya berakhir pukul 12. Dan ini menyesuaikan biasanya dengan kurikulum yang ada. Kemudian apalagi dengan perubahan-perubahan kemarin bahwa ada 5 hari kerja dan seterusnya, akhirnya ini kadang-kadang pulang tidak sampai sore. Kemudian apabila guru yang dituntut belum datang sampai jam 10 biasanya semua siswa pulang karena memang nggak ada gurunya ya, kan daerah terpencil kan susah untuk transportasinya. Nah, kurikulumnya itu digunakan biasanya sama dengan SD reguler pada umumnya, tapi ada beberapa hal yang mungkin terhalang ya. Mungkin juga proses pembelajaran juga sedikit berbeda karena di sana juga selain materi juga media jadi juga jarang ada. Kemudian apalagi medianya sangat terbatas, kemudian tenaga pendidiknya guru PNS juga terbatas gitu. Mungkin di situ hanya berpendidikan pada SLTP dan SLT. Dan sumber dayanya itu dari pemerintah ada SDK ini yang ditujukan untuk anak-anak yang tidak mampu dan daerah terpencil. Keadaan seperti ini sebenarnya merupakan keadaan darurat. Nah, SD Pamong itu yang kedua ya. Pertama SD kecil, kemudian SD Pamong.
SD Pamong itu adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, orang tua dan guru, memberikan layanan bagi yang putus sekolah. Ini mirip sebetulnya dengan SD KPI, hanya sedikit berbeda nama istilahnya. Nah, tujuannya juga sama, membantu pendidikan sekolah-sekolah yang top out ya. Ini kalau sekarang terkenal dengan paket besar paket itu. Nah, ciri-ciri SD Pamong itu biasanya guru pengelola lembaga mencari murid yang berbeda dengan SD reguler. Kemudian pembagian ditentukan oleh kemauan siswa. Misalnya dia biasa belajar malam hari, sore hari, sesuai dengan kondisinya. Dan pengelolaan kelasnya terbatas. Misalnya hanya untuk kelas 4, 5, dan 6. Yang penting nanti bisa ada ujian yang namanya ujian bersama. Kemudian pelaksanaan proses belajar mengajarnya, nanti hari belajar ditentukan sesuai dengan kemauan siswa itu sendiri. Kemudian kurikulumnya ya sesuai dengan reguler, namun ada beberapa perbedaan sedikit di dalam belajarnya. Media sama juga dengan modul ya. Kemudian tenaga pendidiknya biasanya terdiri dari 5 orang guru, bisa guru tetap PNS atau guru honorer. Kemudian terdiri dari 3 orang guru kelas, dan 1 guru agama dan 1 guru yang bertindak sebagai kepala sekolah. Berdana biasanya juga dibantu pemerintah ya, sifatnya membantu anak-anak saja ya di sekolah. Nah itu mungkin hari ini kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.